Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami terkait dengan matriks analisis dampak lingkungan yang ditimbulkan serta upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup UKL dan UPL Batu Andesit di PT Batu Cemerlang Andalan. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk tim penyusunnya terdapat saya sendiri yaitu Ramadan Ari Kuswantoro dengan NIM 114220004. Saya Lalu Farhan Adi Pranata, NIM 2207. Saya Kelvin, NIM 114220034. Saya Nurul Anggraini, NIM 114220047. Saya Kurtul Ayu, NIM 114220068. Saya Muhammad Naufal Hisyam, NIM 114220104. Saya Rengga Pratama Bulan, NIM 114220140. Saya Lutfi Nifa, NIM 114. Baik, kita langsung saja ke lokasi penelitiannya. Itu terdapat di Desa Cipicung, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Batas kegiatan operasional wilayah studi ditentukan berdasarkan luas lahan yang digunakan, yaitu seluas 20 hektar. Secara geografis terletak antara 06 derajat 36 01 lintang selatan hingga 06 derajat 36 22 lintang derajat selatan dan 107 derajat 2207 barat timur hingga 106 derajat 22 23 barat timur. Selanjutnya di rona lingkungannya, yang pertama aspek geologi wilayah. Daerah kegiatan disusun oleh formasi Jatiluhur yang sebarannya meliputi sekitar Waduk Jatiluhur dan Desa Cipicung. Formasi ini diterobos oleh intrusi andesit hornblende berumur Pleistosen atas. Pada lapisan atas terdapat batu pasir tufan dan konglomerat berasal dari endapan lahar Gunung Api Tua. Berdasarkan peta rupa bumi Indonesia skala 1 banding 25.000, daerah penyelidikan berada pada ketinggian antara 200 hingga 320 meter, 325 meter di atas permukaan laut. Urutan stratigrafinya dari lapisan tua ke muda, yakni ada formasi Jatiluhur, formasi Subang, tufan hornblende, batu pasir tufan, aluvium tua, serta batuan terobosan yang mengintrusi batuan tersier tersebut. Secara lokal, blok gunung Bongkok terdiri dari batuan intrusi yang berupa batuan andesit dan tanah penutup yang terdiri dari pasir lempung dan lapukannya. Selanjutnya pada aspek fisiografis, morfologi lokasi yang dimohon berupa perbukitan dengan kemiringan antara 25% hingga 45%. Kawasan hutan yang dimohon berbatasan dengan lokasi kawasan hutan yang dipinjam oleh PT Bumi Cikapul Abadi. Pemanfaatan lahan pada umumnya berupa tanaman keras tahunan yang tumbuh sporadis dan didominasi semak belukar dan rumput. Satuan perbukitan terjal menempati daerah sempit di bagian tenggara lembar, membentang dari barat laut ke tenggara. Satuan ini umumnya ditempati oleh batu pasir dan batu gamping. Satuan perbukitan rendah bergelombang menempati bagian selatan lembar. Satuan ini ditempati batu pasir, batu lempung, dan konglomerat. Satuan dataran rendah menempati daerah yang paling luas di bagian tengah dan utara lembar sampai ke pantai, dan satuan ini ditempati oleh endapan aluvium. Baik, lanjut ke aspek lingkungan secara kimia fisik, di mana pada wilayah ini itu
klasifikasi iklimnya itu menurut komponen daerah kegiatannya termasuk iklim tipe AF, yaitu iklim tropik lembab. Curah hujannya itu lebih besar dari 60 mm. Menurut Schmidt Ferguson, daerah ini termasuk tipe A atau daerah sangat basah, di mana daerah ini mempunyai perbandingan antara rata-rata jumlah bulan kering dengan rata-rata bulan basah berkisar antara 0 sampai 14,3%. Ditinjau dari klasifikasi Oldeman, desa Cipicung berada dalam daerah dengan S1, yaitu daerah yang mempunyai bulan basah dalam 1 tahun. Nah, ini antara 7 sampai 9 bulan. Dan bulan kering lebih kecil dari 2 bulan. Yang dimaksud dengan bulan kering ialah bulan yang mempunyai curah hujan lebih kecil dari 60 mm per bulan. Menurut standar Schmidt-Ferguson itu atau lebih kecil dari 100 mm per bulan. Dan menurut standar Oldeman. Sedangkan bulan basah adalah bulan yang mempunyai curah hujan di atas 100 mm per bulan. Menurut Schmidt-Ferguson itu lebih besar dari 200 mm per bulan menurut standar Oldeman. Suhu dan kelembapan udara sekitar lokasi kegiatan menunjukkan rata-rata 21,5 derajat Celcius dengan suhu maksimum dan minimum tahunan masing-masing yaitu 24,8 derajat Celcius dan 18,2 derajat Celcius. Lanjut ke aspek hidrologi atau kualitas air eh, itu kualitas air permukaan itu di sekitar tempat kegiatan. Hal ini dikarenakan sekitar lokasi dari lahan rencana proyek tersedia sumber air permukaan yang berfungsi sebagai badan penerima dari drainase mikro. Oleh karenanya, air buangan yang dihasilkan pada tahap operasional tambang akan langsung dibuang ke badan penyalur air hujan atau drainase yang berada di depan lokasi rencana proyek dan bermuara pada saluran kali kecil yang berada di sebelah utara lokasi proyek. Kualitas air tanah yang dianalisa berasal dari sumur yang berada di lokasi rencana tambang dan sumur penduduk yang bertetangga dengan lokasi. Berdasarkan hasil analisa laboratorium dan dibandingkan dengan nilai baku mutu kualitas air berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 416 Permenkes per 9 tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air, nilai parameter air tanah diuji berada di bawah baku mutu kualitas air. Selanjutnya, aspek yang kelima itu ada aspek sosial budaya. Jarak terdekat ke wilayah permukiman penduduk dan jalan desa adalah Desa Cipicung dengan jarak sekitar 2 km dari lokasi kantor. Berdasarkan catatan yang ada, sebagian besar Desa Cipitung, Kecamatan Sukatani bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, pegawai negeri sipil atau guru, pekerja tambang, dan swasta lainnya. Perkembangan sosial ekonomi di wilayah ini tergolong relatif lambat. Penduduk umumnya adalah suku Sunda, beragama Islam dengan mata pencaharian pokok bertani, bercocok tanam, dan pencari hasil hutan dan tambang. Pada lokasi kawasan hutan yang dimohon dan di sekitarnya tidak terdapat bangunan penting maupun situs atau lahan yang dikeramatkan. Selanjutnya adalah landasan hukum. Yang pertama itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Yang kelima, ada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457K/28/MEM/2000 tentang pedoman teknis pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan dan energi. Baik, kemudian dapat terlihat bahwa di sini ada tabel dampak dari analisis yang kita lakukan. Yang pertama itu ada komponen lingkungan, geofisik kimia, biologi, sosial ekonomi budaya, dan kesehatan masyarakat. Di bagian persiapan itu ada 3 tahapan, yaitu penerimaan tenaga kerja, pembuatan jalan, dan pembangunan sarana. Dapat terlihat bahwa penerimaan tenaga kerja itu berdampak pada keresahan masyarakat dan kesempatan kerja di bagian sosial ekonomi dan budaya. Kemudian di pembuatan jalan akan berdampak pada kualitas air permukaan. Kemudian pembangunan sarana akan berdampak pada kualitas udara. Selanjutnya itu bagian operasi. Di bagian operasi terlihat bagian geofisik kimia sangat terdampak seperti di bagian 4 yaitu penambangan. Semua yaitu kualitas udara, kebisingan, semburan tanah, bentang lahan juga terdampak. Jadi bagian operasi sangat berdampak pada
komponen lingkungan yaitu geofisik kimia. Kemudian pada pasca operasi, yaitu pemutusan hubungan kerja, reklamasi lahan bekas tambang dan timbunan dan penyerahan aset akan berdampak pada sosial, ekonomi, dan budaya. Dapat terlihat di tabel, yaitu di reklamasi lahan bekas tambang akan berdampak pada kesempatan kerja dan tata guna lahan. Kemudian di penyerahan aset akan berdampak pada PAD atau pendapatan asli daerah. Oke, selanjutnya itu ada matriks upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, untuk dampak lingkungan yang dikelola terdapat 3 poin, yaitu sumber dampak, jenis dampak, dan besaran dampak. Lalu ada upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Pada tahap persiapan, poin pertama yaitu sumber dampak, penerimaan tenaga kerja. Jenis dampaknya yaitu keresahan karena tenaga lokal tidak tertampung, perubahan nilai sosial budaya. Saran dampaknya minimal terdapat 1 orang masyarakat di Desa Cipicung yang memberikan sikap, persepsi, dan keresahan karena perubahan nilai budaya. Kemudian untuk upaya pengelolaan lingkungan hidupnya, pendekatan persuasif kepada masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat. Yang kedua, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sekitar lokasi penambangan dan pengangkutan. Kemudian untuk upaya pemantauan lingkungan hidup, pemantauan penyerapan tenaga kerja dilakukan dengan cara mengamati banyaknya tenaga kerja yang terserap pada kegiatan ini, baik tenaga kerja lokal maupun yang berasal dari luar. Melalui pemantauan ini diketahui seberapa jauh kontribusi kegiatan proyek terhadap masalah ketenaga kerjaan, khususnya terhadap warga Desa Cipicung. Kemudian untuk poin kedua, sumber dampak pembuatan jalan. Jenis dampaknya yaitu penurunan kualitas air karena peningkatan erosi. Besaran dampaknya minimal terdapat 1 orang yang mengeluhkan penurunan kualitas air tanah. Upaya pengelolaan hidupnya yaitu pada areal penambangan dibuat saluran drainase yang baik sehingga lantai kerja penambangan menjadi relatif kering. Kemudian dibuat saluran pembuangan yang memadai dan dibuat kolam-kolam pengendapan lumpur, sedangkan lokasi kolam tersebut ditempatkan sebelum air buangan dibuang ke perairan umum. Untuk upaya pemantauan lingkungan hidupnya, prediksi erosi dilakukan dengan menggunakan persamaan Yusel dan analisis sedimentasi dilakukan dengan menggunakan metode sedimen delivery ratio oleh Boyce tahun 1975 dalam Kodoati dan Sugianto tahun 2002 dengan persamaan SDR sama dengan 0,41 A-0,3. Kemudian untuk poin ketiga, pembangunan sarana berupa kantor, bengkel, atau pos. Untuk jenis dampaknya penurunan kualitas udara dan untuk besaran dampaknya yaitu minimal terdapat 1 orang yang terkena penyakit ISPA. Upaya pengelolaan lingkungan hidupnya yaitu penambangan secara bertahap sehingga selalu menyisakan areal hijau yang dapat berfungsi sebagai penahan penyebaran debu mekuas lebih jauh. Kemudian penyemprotan dilakukan dengan cara kontinu baik untuk penyiraman jalan, tambang maupun di areal unit permukaan. Karyawan di lingkungan yang debunya berlebihan diwajibkan menggunakan masker dan kacamata, pemakaian earplug. Kemudian untuk upaya pemantauan lingkungan hidupnya yaitu pemantauan dilakukan secara kuantitatif dengan cara pengukuran kandungan SO2, NOx, CO, NH3, dan H2S dalam udara. Oke, yang selanjutnya adalah tahap operasi. Yang pertama untuk sumber dampaknya yaitu pembersihan lahan. Untuk jenis dampaknya itu terganggunya fauna, penurunan kualitas tanah. Lalu untuk besaran dampaknya yaitu minimal terdapat 1 jenis fauna darat yang terganggu dari kegiatan penambangan dan pengolahan batu andesit. Lalu untuk upaya pengelolaan lingkungan hidupnya terdapat 3, yaitu yang pertama adalah meminimalkan pembukaan lahan, yakni hanya pada lokasi yang diperlukan. Lalu untuk yang kedua yaitu membuat penangkaran fauna darat tertentu. Lalu yang ketiga adalah memasang rambu-rambu perhatian pelindungan fauna darat.
Lalu untuk upaya pemantauan lingkungan hidupnya yaitu identifikasi jenis-jenis fauna darat secara langsung di lapangan. Lalu yang selanjutnya adalah untuk jenis dampak menurunnya kualitas air. Untuk besaran dampaknya yaitu kualitas air permukaan melebihi baku mutu sebagaimana tercantum pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dalam peraturan. Untuk upaya pengelolaan lingkungan hidupnya yaitu pembuatan kolam pengendapan lumpur atau sediment trap, lalu pembuatan dan pengaturan drainase agar aliran permukaan tidak mengarah pada sumber-sumber air permukaan. Lalu untuk upaya pemantauan lingkungan hidupnya yaitu sampling air permukaan, kemudian dianalisis di laboratorium. Lalu yang kedua ada sumber dampak penggalian tanah pucuk. Untuk jenis dampak yang pertama yaitu penurunan kesuburan tanah. Besaran dampaknya terdapat sejumlah tanah yang menjadi lahan kritis setelah aktivitas penambangan. Untuk upaya pengelolaan lingkungan hidupnya yaitu melakukan penambangan secara berjenjang dimulai dari areal dengan kontur paling tinggi ke kontur terendah. Penambangan secara berjenjang, penambangan dilakukan pada satu level dan bila front penambangan pada level tersebut telah cukup luas, bisa dibentuk front penambangan baru pada level yang lebih rendah. Lalu untuk upaya pemantauan lingkungan hidupnya yaitu survei dan observasi langsung di lapangan yang didukung oleh data sekunder. Lalu untuk jenis dampak yang kedua yaitu penurunan kualitas air karena erosi. Untuk besaran dampaknya sendiri yaitu minimal terdapat satu orang yang mengeluhkan penurunan kualitas air tanah. Untuk upaya pengelolaan lingkungan hidupnya yaitu pembukaan lahan, pengupasan topsoil dan tanah penutup tidak dilakukan sekaligus. Lalu pembukaan lahan pada lahan dengan kemiringan lebih dari 15% segera diratakan untuk menekan laju runoff. Lalu untuk upaya pemantauan lingkungan hidupnya yaitu prediksi erosi dilakukan dengan menggunakan persamaan Ussel dan analisis sedimentasi dilakukan dengan menggunakan metode sedimen delivery ratio atau SDR oleh Boyce tahun 1975 dalam Kodowati dan Sugianto 2002 dengan persamaan SDR sama dengan 0,41 A/0,3. Lalu untuk sumber dampak yang ketiga yaitu pemindahan tanah penutup dengan jenis dampak yang pertama yaitu penurunan kuat minimal terdapat satu orang yang terkena gangguan pernapasan seperti ISPA. Lalu bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidupnya penyiraman pada lokasi yang berpotensi menimbulkan debu, kendaraan berjalan pelan-pelan pada daerah yang berdebu, pengaturan kecepatan kendaraan maksimal 40 km per jam, lalu mengoperasikan kendaraan yang layak pakai. Lalu untuk bentuk upaya pemantauan lingkungan hidupnya, pengamatan dan pengukuran secara langsung terhadap beberapa parameter kualitas udara. Lalu untuk jenis dampak yang kedua, peningkatan kebisingan. Dengan besaran dampak, tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor ke-48 MNLH 1996 tentang baku mutu tingkat kebisingan. Lalu bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidupnya, pembukaan lahan, pengupasan topsoil, dan tanah penutup dilaksanakan pada siang hari atau kalau dilakukan pada malam hari perlu disosialisasikan pada masyarakat sekitar. Pengaturan kecepatan kendaraan melintas di daerah permukiman dengan kecepatan kendaraan maksimal 40 km per jam. Lalu pengaturan jadwal pengoperasian kendaraan dan frekuensi lalu lintas kendaraan. Lalu untuk bentuk upaya pemantauan lingkungan hidupnya, pengamatan dan pengukuran secara langsung menggunakan sound level meter. Lalu untuk jenis dampak yang ketiga, perubahan bentang alam dan besaran dampaknya alih fungsi lahan yang menimbulkan beberapa bencana seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Lalu untuk bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidupnya, yaitu ada pembukaan lahan, pengupasan topsoil, dan tanah penutup diupayakan tidak menimbulkan cekungan. Dan pembukaan lahan pada lahan dengan kemiringan lebih dari 15% segera diratakan untuk menekan laju runoff. Lalu untuk bentuk upaya pemantauan lingkungan hidupnya, yaitu pembuatan peta kemajuan tambang yang meliputi
yang meliputi SDR-nya ini dengan persamaan 0,41A min 0,3. Lalu untuk jenis dampak yang keempat yaitu penurunan kualitas air karena erosi dengan besaran dampak minimal terdapat 1 orang yang mengeluhkan penurunan kualitas air. Lalu untuk bentuk dampak upaya pengelolaan hidupnya, pembuatan kolam pengendapan lumpur atau sedimen trap, pembuatan saluran drainase untuk menghindari genangan dan mengalirkan air dengan kecepatan yang tidak erosif. Lalu untuk bentuk upaya pemantauannya, prediksi erosi dilakukan dengan menggunakan persamaan usul dan analisis sedimentasi dilakukan dengan menggunakan metode SDR oleh Boyce dalam Kodowati dan Sugianto dengan persamaan SDR 0,41A min 0,3. Lalu untuk sumber dampak yang keempat, penambangan dengan jenis dampak pertama penurunan kualitas udara karena debu dengan besaran dampak minimal terdapat 1 orang yang terkena gangguan pernapasan seperti ISPA. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidupnya, penyemprotan dengan air dilakukan dengan cara kontinu, baik untuk penyiraman jalan tambang maupun di areal unit permukaan. Karyawan di lingkungan yang debunya berlebihan diwajibkan menggunakan masker dan kacamata. Lalu bentuk upaya pemantauannya, pengamatan dan pengukuran secara langsung terhadap beberapa parameter kualitas udara. Untuk jenis dampak yang kedua, peningkatan kebisingan. Dengan besaran dampak, tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu, sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri. Lalu untuk bentuk upaya pengelolaannya, pemakaian earplug, lalu pengaturan kecepatan kendaraan yang melintas di daerah permukiman dengan kecepatan kendaraan maksimal 40 km per jam. Lalu untuk bentuk upaya pemantauan lingkungan hidupnya, pengamatan dan pengukuran secara langsung menggunakan sound level meter. Lalu untuk jenis dampak yang ketiga, perubahan bentang alam dengan besaran dampak alih fungsi lahan yang menimbulkan beberapa bencana seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Dengan bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidupnya, pembukaan lahan, pengupasan topsoil, dan tanah penutup diupayakan tidak menimbulkan cekungan, dan pembukaan lahan pada lahan dengan kemiringan lebih dari 15% segera diratakan untuk menekan laju runoff. Lalu pembuatan peta kemajuan tambang yang meliputi luas front penambangan, kedalaman penggalian, luas areal, dan tingkat timbunan overburden. Untuk yang keempat, jenis dampaknya, matinya tanaman pada daerah timbunan dan besaran dampaknya hilangnya tanaman revegetasi yang tumbuh pada lahan pasca tambang. Untuk bentuk upayanya melakukan revegetasi setelah kegiatan pertambangan dan bentuk upaya pemantauan lingkungan hidupnya, pengamatan secara langsung di lapangan terkait upaya revegetasi yang dilakukan. Selanjutnya untuk pasca operasi terdapat 3 sumber dampak, yaitu pemutusan hubungan kerja, reklamasi lahan, bekas tambang dan timbunan, dan yang terakhir penyerahan aset, di mana jenis dampaknya ada keresahan akibat kehilangan mata pencaharian, perubahan tata guna lahan, dan peningkatan aset daerah, di mana yang penyerahan aset daerah itu merupakan dampak positif dengan upaya pengelolaan melakukan penyerahan beberapa aset perusahaan, utamanya aset yang tidak bergerak. Selanjutnya untuk upaya pemantauannya yaitu pengamatan secara langsung di lapangan dan pengambilan data pada beberapa instansi terkait. Untuk reklamasi lahan bekas tambang dan timbunan, upaya pengelolaannya dilakukan dengan melakukan revegetasi dan penataan kembali hutan. Dan untuk pemutusan hubungan kerja, upaya pengelolaannya yaitu memberikan informasi PHK secara terbuka dan jelas. Lalu memperhatikan dan memenuhi hal-hal tenaga kerja sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja yang ditandatangani pada saat penerimaan tenaga kerja. Dah. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa 2 menit. Gacor.